Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto saat membuka pertemuan perdana Dewan Perdamaian untuk Gaza di Washington, D.C. Presiden Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai orang kuat karena bisa memimpin lebih dari 200 juta penduduk di negara besar seperti Indonesia. Trump bahkan berkelakar jika dirinya enggan melawan Prabowo. Di Dewan Perdamaian untuk Gaza, Indonesia menegaskan komitmennya untuk setia di balik perjuangan kemerdekaan Palestina. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. The nations represented here today, just in closing, are not just contributing money. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much, Indonesia. It's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly, too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Apa makna di balik pujian Trump bagi posisi geopolitik Indonesia dan bagaimana keikutsertaan Prabowo dalam inisiatif Trump? Kita bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Pak Fahmi, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Pak Fahmi, kalau kita lihat ini bukan pujian Trump yang pertama untuk Pak Prabowo. Bahkan ketika penandatanganan Bird of Peace yang pertama, ditepuk-tepuk pundaknya, menunjukkan persahabatan yang luar biasa. Beda dengan pemimpin dunia yang lain, pemimpin negara yang lain. Apa yang Anda tangkap dari sikap Trump terhadap Presiden Prabowo? Iya, ini memang bukan basa-basi ya, saya kira ya. Trump itu penganut realisme politik yang sangat kental ya. Dia menghitung segala sesuatu itu dari kacamata power, kekuatan, dan leverage, ya, daya tawar. Nah, ketika dia menyoroti tadi misalnya dia menyampaikan bahwa I don't want to fight him. Talk and smart, dia bilang gitu ya. Kemudian dia menyebutkan juga skala demografi kita yang mungkin dia akan kaget kalau ternyata data yang dia sebut tidak akurat ya, 240 juta tapi mestinya 270 juta. Oh, iya, lebih dari 270 juta, betul. Betul. Artinya sebenarnya Presiden Trump ini sedang mengakui kebangkitan dari apa yang disebut sebagai living diplomasi Indonesia, diplomasi yang hidup dari Indonesia. Nah, di tengah kompleksitas global seperti sekarang, ya, ternyata diplomasi kita itu tidak lagi sekedar retorika di panggung, tidak lagi sekedar retorika di atas kertas, tapi diplomasi yang hidup, punya gigi dan berani ambil resiko. Nah, Presiden Trump juga menyebut Presiden Prabowo sebagai smart. Ini saya kira pengakuan atas diplomasi resilient kita ya. Di bawah, kalau kita lihat kan di bawah arahan Presiden Prabowo, kemudian eksekusi berbelakangan ini oleh Menlu Sudiono, Indonesia memang terlihat ya sedang mempraktikkan siasat yang cukup cerdas gitu ya. Kita merangkul kekuatan ekonomi Tiongkok, tapi di saat yang sama kita juga bisa membuat Amerika Serikat mengakui bahwa misalnya stabilitas Indo-Pasifik, bahkan Timur Tengah itu akan semakin besar peluangnya untuk tercapai dengan keterlibatan langsung Jakarta. Nah, jadi saya kira ini pujian yang tidak basa-basi ya? Tidak basa-basi. Tidak basa-basi, ya. Dan tadi juga Anda mengatakan ini adalah merupakan apresiasi yang tulus begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan reaksi Trump atau sikap Trump kepada pemimpin negara yang lain, bagaimana Anda menangkapnya, Pak? Ya itu tadi ya, saya kira ketika dia
menyampaikan pujian, Trump itu eh, apa namanya berhitung dari perspektif kekuatan dan leverage ya, daya tawar yang dia sampaikan, kalimat apa, kata-kata yang dia sampaikan, kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu kan menunjukkan bahwa dia mengingat gitu ya apa yang menjadi apa namanya kekuatan dan apa yang menjadi daya tawar dari pemimpin Oke. yang dia sedang ingin mention gitu ya, termasuk ketika dia menyebut bahwa apa namanya, kalian pikir mudah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo. Wah, itu kan menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa apa namanya, kita punya daya tawar yang cukup dan kekuatan yang perlu diperhitungkan. Oke, sebenarnya Trump juga nggak pelit pujian ya Pak Fahmi kalau kita lihat di pidato pembukaan di Davos kemarin kepada Presiden Kazakhstan misalnya atau Presiden Armenia yang juga hadir, dipuji juga bahwa kepemimpinannya excellent, kemudian negara yang indah, negara yang kaya. Negara kaya itu selalu disisipkan untuk pujian-pujian kepada pemimpin negara untuk presiden-presiden yang hadir ini. Apakah Anda menangkap bahwa ini seperti marketingnya Trump agar mereka cepat-cepat setor uang keanggotaan? Apa namanya, ya biasa lah ya. Presiden Trump ini juga dari kalangan pedagang, dari kalangan pengusaha kan. Dia juga punya caranya sendiri, triknya sendiri untuk merawat hubungan dan kemudian untuk mencapai tujuan-tujuannya kan gitu. Oke. Ya bisa saja ada dugaan seperti itu ya, tapi kan tentu apa namanya, Indonesia misalnya dalam hal ini tidak berhitung segampang itu ya. Tapi kalau kita mengutip lagi apa yang disampaikan Presiden Prabowo di pertemuan kemarin, yang disampaikan adalah bahwa sejak awal membaca rencana perdamaian yang disampaikan oleh Presiden Trump dan apa namanya, dan rencana itu dikaji, Presiden merasa bahwa kita perlu berkomitmen dan apa namanya mendukung implementasi dari rencana-rencana itu, karena artinya ini bukan karena pujian tapi karena pertimbangan yang rasional yang dianggap layak dan patut dilaksanakan gitu. Oke. Anda sendiri Pak Fahmi melihat Indonesia bergabung di BOP secara keuntungan strategisnya apa saja bagi Indonesia? Yang pertama yang kita harus ingat adalah bahwa kita punya mandat konstitusi gitu ya, yang apa namanya memerintahkan pada negara gitu ya, pemerintah dalam hal ini untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Artinya apa namanya, penjajahan itu harus dihapuskan, kemudian karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ya. Terus kemudian kita harus melaksanakan ketertiban dunia ya. Itu tentu apa namanya membuat kita harus bergabung dengan setiap opsi yang mungkin apa namanya mengarah pada keterlibatan partisipasi aktif kita dalam upaya tadi apa namanya mendukung kemerdekaan, mendukung apa namanya ketertiban dunia, Ya. membangun perdamaian dan sebagainya. Itu yang kita lihat ya. Dan kemudian kita sudah sejak awal juga sudah menyatakan komitmen yang tegas terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk dalam hal ini solusi dua negara sebagai upaya mengakhiri konflik kan gitu. Ya. Sehingga ini dilihat, both office ini dilihat sebagai sarana untuk yang layak dicoba untuk mewujudkan apa namanya kemerdekaan dan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Ya, good neighbor policy kalau Pak Prabowo bilang setelah ketemu dengan media setelah pembukaan di Davos kemarin. Pak Fahmi, tapi jangan lupa bahwa Trump juga memiliki veto absolut. Bagaimana Anda melihat veto absolut ini akan memperkuat atau sebenarnya justru melemahkan diplomasi multilateral kita, Pak? Iya, dia punya hak veto ya dalam board office sebagai ketua gitu. Itu hak ketua punya apa namanya memiliki hak veto. Tapi dalam ketentuan yang sama di piagam BOP itu ada aturan bahwa veto itu bisa dibatalkan jika 2/3 dari
apa namanya forum itu tidak setuju, kan itu yang disebutkan Itu dalam tertera piagam, di dan mana, itu Pak? Aturan itu tertera di mana, Pak Fahmi? Trump kan suka bikin aturan sendiri. iya itu yang di piagam BOP-nya itu kan ada seperti itu, 2/3 itu anggota, dan itulah yang kemudian salah satu pembeda ya eh, apa namanya mekanisme di BOP, mekanisme pengambilan keputusan di BOP dengan mekanisme di Dewan Keamanan PBB, sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita melihat bahwa mekanisme mekanisme melalui BOP ini layak untuk dicoba gitu ya, Baik. karena ada perbedaan mekanisme tadi. Ya, ada kritik yang mengatakan begini, Pak Fahmi. Resiko hukum internasional bagi Indonesia setelah bergabung di BOP ini, apa saja yang Anda lihat? Ya saya kira tidak ada, sejauh ini tidak ada resiko ya terkait dengan BOP. Kan sudah jelas bahwa BOP itu berbasis resolusi PBB 2803 kan. Nah itu disebutkan secara tegas, walaupun resolusi 2803 itu katakanlah memfasilitasi apa yang disebut sebagai rencana perdamaian Trump gitu kan, tapi itu memberi juga payung hukum yang kuat dan efektif terhadap implementasi rencana-rencana BOP dalam konteks Gaza dan Palestina gitu ya. Dan kemarin Menteri Luar Negeri Sugiono juga dalam dalam forum Dewan Keamanan PBB juga sudah menegaskan bahwa mekanismenya boleh berbeda, tapi tujuannya tetap satu bagi Indonesia kan gitu. Bahwa krisis kemanusiaan harus diakhiri, kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara harus diwujudkan. Baik, di pidato pembukaan kemarin juga Indonesia diklaim atau dinobatkan sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional. Apa yang Anda baca dari penugasan tersebut? Iya, saya kira ini bukan sekedar bentuk apresiasi ya, tapi ini bentuk penilaian ya atas pengalaman, kapabilitas Indonesia dalam berbagai misi perdamaian. Ya. Ketika Indonesia menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil komandan, ya saya kira pada saat itu juga status diplomatik Indonesia langsung naik satu tingkat ya. Artinya ini bukan hanya soal prestis, tapi juga bagaimana kemudian kita, ya Indonesia dalam hal ini, memiliki akses terhadap proses-proses pengambilan keputusan, proses-proses komando gitu ya, yang akan menentukan arah masa depan Gaza, keselamatan dan perlindungan warga Palestina gitu ya, dan tadi bagaimana kaitannya dengan tujuan-tujuan kemerdekaan tadi. Baik, kita sambil melihat grafis di layar, Pak Fahmi, mungkin kita bisa sama-sama menyaksikan ini adalah rencana pembagian wilayah Palestina untuk dikawal pasukan internasional Stabilization Force. Ada, kalau kita lihat dari atas, dari Gaza Utara itu akan diamankan oleh Kosovo, Kazakhstan, Albania, Maroko, dan Indonesia. Jatahnya Rafah ini, Pak, pas perbatasan. Rafah itu ditutup rapat-rapat oleh tentara Israel selama ini. Dan kemarin sudah ada 1.000 lebih warga Palestina yang bisa melintas di Rafah. Apa yang Anda baca dari situasi tersebut, Pak? Iya, saya kira keterlibatan terutama dengan konteks Rafah ini menarik ya. Rafah ini kan bukan saja area kritis gitu ya, karena posisinya yang ditutup rapat oleh
IDF oleh Israel. Ya. Tapi juga karena ini adalah koridor kemanusiaan, ini adalah akses sebenarnya akses utama warga Gaza terhadap akses logistik ya dari luar Gaza ya dari Mesir terutama kan gitu. Sehingga kehadiran kita di sana ya tentu menjadi hal yang sangat krusial dan strategis bagaimana, dan kita tentu akan diuji ya komitmen kita di situ ya terkait dengan bagaimana kita mengamankan koridor kemanusiaan, bagaimana kita melindungi keselamatan warga Gaza, kemudian bagaimana kita menegakkan kewenangan kita dalam hal perlindungan keselamatan dan mengamankan koridor kemanusiaan tadi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan keamanan, termasuk misalnya ada katakanlah semacam serangan dari pihak Israel misalnya seperti itu. Ya. Itu kan akan menjadi tujuan kita, dan saya kira pengalaman kita di Lebanon dan kawasan konflik yang lain, saya kira sudah cukup memadai untuk membantu kita bagaimana berkomunikasi, bagaimana memitigasi respon yang memadai untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat tugasnya Pak di proposal pasukan stabilisasi internasional ini berat loh. Tugasnya adalah mengawasi gencatan senjata, kemudian juga mengawasi stabilitas daerah di Palestina, di Israel, dan bukan konfrontasi. Artinya dia harus menjaga benar-benar supaya gencatan senjata itu terus terjadi. Bahkan nanti tujuan akhirnya adalah kemerdekaan bagi Palestina. Presiden Prabowo sendiri juga mengakui akan banyak hambatan di depan. Tapi ini adalah satu-satunya atau the only lasting peace menurut Pak Presiden. Tapi Pak Fahmi, Anda melihat apa saja nantinya tantangan operasional yang akan dihadapi? Ya, banyak ya tantangan operasional yang dihadapi itu, antara lain soal tadi potensi gangguan baik dari vaksinasi ekstrim di pihak-pihak yang berkonflik ini gitu ya. Kemudian juga yang menjadi tantangan lain adalah batasan kewenangan kita gitu ya. Dan jangan lupa kita juga memiliki national caveats ya, atau pagar api gitu ya kan, untuk menegaskan kedaulatan kita. Ya kan kita sejak awal sudah mengatakan ya, seiring komitmen kita untuk mengirim pasukan, kita juga menegaskan pada Washington, pada forum BOP bahwa kita akan kirim pasukan, tapi ingat aturan pelibatannya kami juga ikut menentukan gitu. Artinya kita tentu tidak akan tunduk pada komando yang merugikan kepentingan nasional atau mencederai nilai kemanusiaan, dan itu yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu oleh Kementerian Luar Negeri ya, mengenai batasan-batasan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para prajurit TNI ketika bertugas di Gaza nanti kan gitu. Ya. Itu sudah disampaikan, sehingga saya kira yang paling penting kemudian adalah bahwa Indonesia juga menegaskan dalam konteks tantangan di lapangan ini, bahwa jika yang terjadi kemudian adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi rambu-rambu yang disampaikan oleh pemerintah, Indonesia masih berhak untuk menarik keikutsertaannya kan gitu. Menarik pasukan 8.000 prajurit TNI juga yang dikirim ke Gaza nantinya. Tapi Anda yakin Indonesia masih memiliki daya tawar itu, Pak Fahmi? Ya, kita sejauh ini kita harus melihat atau optimis gitu ya, apalagi dengan apa yang disampaikan Trump, bahwa nggak gampang bernegosiasi dengan Presiden Prabowo. Dia tangguh, dia smart gitu kan, sehingga ya saya kira itu ujian yang disertai sedikit curhatan mengenai apa yang sebenarnya dinamika dalam beberapa hari terakhir ini terkait dengan
eh, tawaran pada Indonesia untuk menjadi wakil komandan ISF, kemudian ketika itu disepakati, tapi dengan syarat dan ketentuan yang disodorkan oleh pemerintah. Gitu. Ya, ya, tugas berat juga adalah pelucutan senjata Hamas yang harus dilakukan oleh pasukan stabilisasi internasional ini. Kalau kita mengacu pada pidato pembukaan BOP oleh Trump di Davos kemarin, Pak Fahmi, Trump klaim bahwa perang di Gaza telah berakhir. Kemudian dia juga menyebut api kecil begitu untuk kondisi saat ini. Bagaimana Anda melihat atau menilai realisme klaim Trump tersebut di tengah perselisihan sekarang perlucutan senjata Hamas? Ya, itu tentu akan menjadi bagian dari dinamika di lapangan nanti termasuk ya. Tapi itu juga sudah dimitigasi dengan cermat oleh pemerintah sebelum memutuskan untuk berkomitmen mengirim 8.000 prajurit ke Gaza. Artinya kita juga punya pengalaman gitu ya, terlibat dalam hal-hal serupa di kawasan konflik yang lain, termasuk di dalam negeri kita sendiri ya, ketika perjanjian Helsinki mensyaratkan kemudian perlucutan senjata GAM gitu kan, itu kita juga sudah pernah menangani dengan baik, dan di situ kan bukan hanya kekuatan militer yang bekerja, tapi juga kemampuan kita bernegosiasi, termasuk juga dalam hal ini ya kepiawaian dari perwira-perwira militer kita dalam hal negosiasi di lapangan. Itu akan mempermudah ya pencapaian gitu. Walaupun ya tentu itu juga tetap harus dilakukan dan diingatkan untuk waspada dan berhati-hati supaya tidak sampai kemudian pelaksanaan di lapangan justru kontraproduktif dengan tujuan kita kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara. Jadi apa saja yang harus diwaspadai Pak Fahmi? Kapan Indonesia harus menarik pasukannya misalnya, atau kapan Indonesia harus bersikap ketika ada regulasi atau indikator yang mengarah pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan awal? Ya itu tadi ya, ketika Indonesia melihat tidak lagi jaminan perlindungan keselamatan terhadap warga sipil Gaza misalnya, terus kemudian misi kemanusiaan tidak berjalan dengan lancar, atau kemudian ada perintah terhadap pasukan ISF yang mungkin melampaui kewenangan yang diberikan atau tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan pelibatan begitu. Baik. Ya saya kira pada saat itu Indonesia sudah perlu mempertimbangkan atau mengevaluasi keterlibatannya dalam BOP. Ya, meskipun tadi Trump punya veto yang dalam 26 negara ini juga bisa bersikap terhadap veto tersebut kalau tidak menyepakati begitu. Terakhir, Pak Fahmi, saya ingin bergeser ke ekonomi. Kalau kita lihat pujian Trump kepada Prabowo di pertemuan perdana BOP kemarin, apakah Anda melihat ini sekaligus membuka peluang ekonomi untuk Indonesia di tengah, sekali lagi masih ada kritik dari MUI soal pro-Israel? Ya, tentu ujian Trump itu juga tercermin ya, bukan hanya dalam konteks geopolitik tapi juga dalam konteks ekonomi ya. Kita tahu kemarin agenda presiden ke Washington kan bukan hanya terkait pertemuan BOP tapi juga terkait perjanjian dagang dan tarif resiprokal dengan Amerika kan begitu. Artinya saya kira puji-pujian itu juga menunjukkan akan ada banyak peluang masa depan yang
yang bisa kita kelola, bisa kita manfaatkan gitu ya. Tapi yang perlu kita ingatkan bahwa puji-pujian itu juga jangan sampai membuat kita terbuai dan kemudian lengah kan begitu. Itu yang paling penting saya kira ya. Sehingga tetap perlu ya segala sesuatu dipertimbangkan secara rasional, mengingat kita ini kan bukan negara yang biasa-biasa saja gitu sebenarnya ya. Sumber daya alam kita melimpah, artinya dan ada banyak sumber daya tadi yang kebetulan menjadi incaran dari berbagai negara besar, sehingga ya tentu kita harus pandai-pandai mengelola daya tawar kita ini untuk bisa menjadi kekuatan yang dioptimalkan untuk memperbanyak ya manfaat yang bisa kita kelola. Momentum, Pak Fahmi, jangan dilewatkan momentum ini ya. Baik, terima kasih Khairul Fahmi, co-founder ISES, telah bersama kami di NTV Prime. Sehat-sehat selalu, selamat menyiapkan buka puasa. Pemirsa, di balik sanjungan dan kehangatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tantangan besar menanti Presiden Prabowo Subianto. Kedekatan personal Trump dan Prabowo semoga bisa dikonversi menjadi langkah konkret untuk menghentikan penderitaan di Palestina, sekaligus menciptakan stabilitas dunia. Mewakili rekan Naila Husna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Nasiti Lestari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.